Yuk, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Ini sedikit info ya. Ini lingkungan rumah tinggal saya ini yang di Kagoshima. Ini kayak ya rumah biasa lah ini. Ada 4 orang. Nah, sekarang mau coba bincang-bincang lagi ya, cerita-cerita lagi itu mengenai 1 tahun di Jepang itu kita bisa dapat apa. Mungkin ya dari kita itu pas sebelum berangkat ke Jepang ya, pas Indonesia gitu, sebelum berangkat ke Jepang kita berpikiran bahwa dalam 1 tahun di Jepang juga kita udah bisa menabung dengan banyak gitu, bisa mengumpulkan uang dengan banyak gitu. Itu ekspektasi kita ya sebelum berangkat Jepang. Pasti ada tetangga ataupun teman pasti ekspektasinya seperti itu. Tapi di sini kita akan bahasnya bukan masalah ekspektasi, tapi kita lihat kenyataannya. Kenyataan di Jepang. Dalam 1 tahun pertama kita tinggal di Jepang itu, di samping kita harus beradaptasi dengan lingkungan kerja di Jepang, lingkungan kehidupan di sini di Jepang, dan masalah buang sampahnya juga kan ada aturannya. Itu kita harus adaptasi ya. Di samping adaptasi itu, di tahun pertama itu yang sangat-sangat sulit. Misalnya yang pertama ini, kita sebelum berangkat ke Jepang itu kan pasti membutuhkan uang ya. Kita bisa berangkat ke Jepang itu membutuhkan uang. Pasti ada dari kalian misalkan uangnya minjam dulu ke saudara ataupun minjam ke bank ataupun ya jual tanah yang punya orang tua. Rata-rata seperti itu ya orang-orang yang magang ke Jepang itu. Nah, jadi di tahun pertama itu kita harus melunasi hutang tersebut. Jadi jangan berharap ekspektasinya lebih ya. Kalau pas sebelum berangkat kita pinjam uang supaya kita bisa berangkat ke Jepang. Itu yang harus kalian ingat. Yang kedua, di tahun pertama juga rata-rata itu masalah teman. Kenapa dengan masalah teman? Ya pasti seperti ini ya. Kita pergi ke Jepang misalkan dalam 5 bulan ataupun 4 bulan ya. Teman-teman kan udah pada tahu. Dan pasti rata-rata pinjam uang. Itu sudah hal lumrah ya. Rata-rata seperti itu. Teman ya, bahkan teman lama pun ya tiba-tiba chat ke kita ya. Langsung nanyain kabar. Rata-ratanya seperti itu ya, basa-basinya gitu. Ujung-ujungnya ya pinjam uang. Saran saya ya, kalau ada teman yang seperti itu, lebih baiknya kalau kita kasih ya kasih, tapi enggak usah semuanya juga. Misalkan dia pinjam 500 ataupun 1 juta, kita kasihnya setengah dulu. Ini ada uang setengah, kalau mau ya udah gitu. Kenapa? Karena rata-rata temen yang baru ataupun yang lama itu, apalagi yang lama ya, rata-rata susah ngembaliinnya. Jadi ya gimana gitu, kita pinjam ngasihkan uang itu dengan rasa kasihan gitu, rasa punya saudara gitu, rasa teman gitu, tapi ujung-ujungnya enggak dibalikin. Apalagi kalau pas ditagih itu sangat sulit, malah marah-marah. Itu yang bikin silaturahmi terputusnya. Masalah uang itu sangat sensitif. Jadi sebisa mungkin hindarilah. Dan yang ketiga nih,
masalah dalam diri sendiri. Ada keinginan pengen beli barang-barang mewah, semisal HP aja. Rata-rata Kensuke yang kesini ya, ke Jepang itu di tahun pertama itu 80% pasti beli HP terbaru ya. Ya alasannya biar kerjanya semangat gitu, biar ada penyemangat gitu. Ini kan uang hasil kerja keras dia sendiri gitu, ini ya pikirannya. Ya oke juga sih itu pikirannya, tapi ya kalau itu kita harusnya kan balik lagi kepada kegunaannya gitu. Kita butuh enggak barang itu, harus beli HP baru enggak gitu. Antara kebutuhan dan keinginan harus dibedain. Dan yang keempat nih, ini mungkin masalah holiday ya. Rata-rata di tahun pertama itu pengennya holiday, apalagi kan Jepang ada 4 musim, jadi harus main lah. Tiap satu musim itu harus main biar ngerasain itu ya. Seperti itulah rata-rata, emang kenyataannya seperti itu. Dari 4 poin itu ya harus diingat. Yang pertama masalah uang, itu pas kita kerja, pas kita berangkat ke Jepang itu menggunakan uang dari orang tua ataupun pinjaman, itu harus dipikir kembali. Harus di tahun pertama ibaratnya kita harus melunasi. Yang kedua itu masalah teman ya, tadi masalah teman, banyak yang minjam uang itu. Yang ketiga masalah kebutuhan pribadi. Nah, yang keempat masalah holiday. Jadi dalam setahun itu ya jangan berekspektasi tinggi-tinggi. Dalam setahun di Jepang itu harus bisa apa, punya apa. Jangan terlalu banyak ekspektasi ya, karena 1 tahun di Jepang itu sangat sulit ya, adaptasi, terus masalah banyak intinya ya. Tahun pertama itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya, apalagi masalah liburan ya. Liburan itu sangat wajib itu, ibaratnya fardu ain harus ngerasain 4 musim gitu. Pengen liburan, main ski, main kemana gitu pas musim dinginnya. Tapi ya kalau udah lama ya, udah mulai 2 tahun 3 tahun itu pasti masalah liburan udah agak berkurang ya. Walaupun banyak libur panjang, misalkan libur 2 hari 3 hari ya, pasti nggak kemana-mana gitu mikirnya. Udah kayak ngerasa bosen masalah main, nggak tahu kenapa. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian merasa hal yang sama setelah lama di Jepang, tiba-tiba masalah main itu mengurang, nurun gitu ya. Rasa pengen main di Jepang itu kayak enggak tertarik lagi ya. Kalau intinya kita kerja di sini ya kerja, ngumpulin modal gitu. Walaupun ada libur panjang juga ya, di rumah aja juga nggak apa-apa gitu. Kayak saya, walaupun libur panjang juga nggak dimasalahin. Udah gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.